Pembacokan yang dilakukan mahasiswa Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim, UIN Suska, berinisial R, 21, terhadap rekannya seorang mahasiswi bernama Faradila, 23, diduga lantaran sakit hati terhadap korban. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Sobat Beyond Education semuanya? Semoga kita dalam keadaan yang sehat walafiat. Pada kesempatan kali ini kita akan mengangkat sebuah tema yang menarik nih, ya, sekaligus menyedihkan. Kenapa? Ini terjadi kepada anak-anak kita nih. Ya. Seharusnya di sini kita udah sering kali dipertunjukkan dengan masalah-masalah yang mungkin kurang lebih mirip ya, tentang masalah pergaulan bebas. Nah, ternyata memang mengapa di agama pun juga kita dilarang untuk melakukan hal-hal seperti itu. Akan jauh lebih banyak mudaratnya dibandingkan hal yang positifnya yang bisa kita dapatkan. Nah, mungkin teman-teman penasaran, nah kita langsung bahas. Oke Pak Afi? Baik Pak, ini kejadiannya di kampus UIN, Universitas Islam Negeri. Wih, kampus Islam lagi Pak. Islam lagi, aduh. Ini serem banget Pak. Jadi ini korban namanya Faradila Ayu, dia sedang menunggu sidang skripsi. Jadi dia lagi nunggu nih sendiri, kan dipanggil satu-satu kalau sedang skripsi ya. Nah di tempat dia nunggu itu memang lagi sepi nih. Tiba-tiba didatangi oleh seorang cowok yang juga mahasiswa itu situ juga, dan ternyata memang teman dekat korban. Teman dekatnya si Faradila ini, namanya Raihan Muzaffar. Itu langsung diserang Pak, dikeluar dari tasnya, dikeluarin kampak sama parang. Walah. Berdarah. Itu kalau seandainya si Faradilanya nggak, kan dia ngelawan juga Pak ya, nahan. Jadi sempat pas posisinya itu nahan. Itu kalau dia udah nggak kuat nahan, bacok mati saat itu kayaknya, saya kemungkinan besar. Nah untung keburu datang, banyak yang lihat, banyak yang, karena itu kejadian di kampus Pak. Bayangin ini si Raihan ini nekat banget Pak. Di kampus terang benderang, orang lagi nunggu skripsi, kan banyak orang ya, sesepi-sepinya masa yang nggak ada yang lihat gitu kan. Iya. Itu udah, berarti dia udah hilang akal sehatnya nih si cowoknya ini Pak. Iya, gelap mata. Udah gelap mata Pak. Jadi udah saking, nggak tahu udah saking sakitnya apa, mungkin dia merasa ini kali apa ya, udah pernah menggadaikan sesuatu gitu, sama untuk gara-gara ini cewek gitu. Saya nggak tahu ininya penyebab aslinya gitu. Tapi memang itu bisa kita bahas juga di nanti di pembahasan. Maksud saya, kenapa nih anak, mana dia mahasiswa lagi Pak? Mahasiswa kan ya beda lah sama ABG yang masih labil. Mahasiswa itu kan udah cerdas secara, setidaknya mahasiswa itu kan sudah mengetahui, intelijensianya lebih tinggi daripada anak SMA atau SMP biasa. Menyebabkannya apa Pak? Dia sampai berlaku seperti itu? Sakit hati Pak. Sakit hati karena cinta bertepuk sebelah tangan Pak. Oh. Jadi kayak lagunya Dewa itu Pak. Cintaku bertepuk. Nah, cuman ya kan nggak segitunya juga Pak. Mana dia melampiaskannya, ya kenapa nggak pas di rumahnya gitu. Nggak maaf, saya bukan ngajarin nggak bener ya, tapi maksudnya dia melakukannya itu di situ, di kampus yang mana siang hari bolong, kan lagi sidang skripsi kan nggak mungkin malam-malam gitu. Orang banyak yang ngelihat, dan itu tempat publik, tempat umum ya, dimana itu akan sangat mudah terlihat. Itu berarti dia udah kehilangan akal sehatnya tuh si laki-laki itu Pak. Nah inilah yang saya khawatirkan sama anak remaja sekarang, kok udah mahasiswa aja masih nggak bisa pakai otak gitu. Ya jadi begini Pak, kalau saya melihat fenomena seperti itu, saya tuh nggak heran Pak. Saya juga nggak kaget, karena kan kita udah sering kali Pak dipertunjukkan dengan hal-hal seperti itu. Makanya hal-hal yang dilarang oleh agama, ya tentang misalnya Pacaran, pergaulan bebas, pacaran, kita berdekat-dekatan dengan yang bukan muhrim kita, pasti kita akan langsung menerima konsekuensinya Pak. Ya. Dan seringkali konsekuensinya itu memang buruk Pak. Karena kan yang namanya pacaran saja Pak, pasti kita akan merasakan rasa cemburu. Ya. Nah rasa cemburu itu kan bisa menimbulkan rasa emosi Pak. Iya, padahal dia bukan milik kita gitu, kok cemburu gitu. Iya, nah karena kan kita sudah kepedean Pak, merasa memiliki. Iya. Padahal belum ada ikatan pernikahan di situ. Iya, belum sah. Belum sah. Nah, makanya ketika kita masih berani-beraninya saja Pak ya melakukan tindakan-tindakan seperti itu, belum adanya ikatan pernikahan, terus kita malahan melakukan tindakan-tindakan yang
istilahnya menjurus-jurus gitu Pak ya, pada pergaulan bebas, ya maka siap-siap aja Pak. Akal sehat kita itu sulit untuk kita gunakan. Makanya saya nggak heran ketika si pemuda ini melakukan tindakan yang sangat ekstrim kalau menurut saya Pak. Ya bayangkan ini cewek ini kan istilahnya orang terdekat dia tadinya, yang dia tuh punya mungkin rasa sayang kepada nih cewek. Makanya dia ketika cintanya bertepuk sebelah tangan dia sangat kecewa. Ya nggak mungkin dong orang kecewa karena nggak punya perasaan sama si lawan jenisnya. Iya, masa tiba-tiba ngamuk gitu ya? Iya, itu orang gila namanya Pak. Nah, di sini kan akhirnya saya melihat kita kalau sebagai orang tua Pak ya, karena saya kenapa hal ini saya akan sangkut pautkan di dunia parenting Pak. Karena memang anak-anak kita, meskipun mereka ini sudah remaja Pak ya, apalagi ya sudah kuliah, itu belum tentu Pak. Tingkat kedewasannya ada. Intelijensinya ya? Nah di sinilah makanya orang tua itu harus memberikan Pak pendidikan karakter maupun pendidikan sex education Pak kepada anaknya. Jangan sampai anak-anak kita ini offset Pak, melanggar aturan main. Karena sangat disayangkan Pak ya kalau misalnya nih anak kita berbuat seperti yang si pemuda itu lakukan Pak ya, misalnya menyakiti ya, lawan jenisnya. Pastikan orang tua juga ikut malu Pak. Iya. Nah kita lagi kan yang jadi korbannya akibat kelakuan anak kita. Nah maka orang tua juga jangan sampai nih kita sering kali melihat fenomena seperti ini terus merasa itu kayak hanya sekedar berita Pak. Ini kan sangat disayangkan. Kita nggak bisa misalnya menyalahkan anak-anak kita ya, itu 100% Pak. Malah yang harus lebih orang tua itu lakukan, introspeksi diri Pak. Jangan anak kita doang gitu Pak, yang kita suruh introspeksi diri. Nah, kamu kan udah berbuat seperti ini, ayo introspeksi diri kamu. Apa yang menyebabkan kamu melakukan hal itu? Itu mah orang tua yang rada sakit Pak, kalau sampai dia mengatakan hal seperti itu. Dia mestinya melakukan introspeksi kepada dirinya dulu. Mengapa nih anak saya kok sampai melakukan hal ini ya? Oh ini di luar dugaan saya. Apa yang tidak saya ajarkan kepada dia gitu ya? Iya, karena yang namanya anak-anak remaja ini masih sumbu pendek Pak. Ya makanya yang sering tawuran kan anak remaja Pak. Jarang kan lansia tawuran. Udah lemes juga. Iya, ya makanya kalau yang namanya anak muda itu kan lebih mengedepankan emosinya Pak. Ya ini Pak yang saya sangat ini ya miris gitu ngeliat fenomena seperti ini. Udah gitu kan itu Universitas Islam ya. Nah jadi gini Pak, ini ada agak membuat saya heran gitu, terheran-heran. Universitas Islam, ya berarti kan dua-duanya Muslim, pendidikan, ceweknya juga pakai jilbab. Disclaimer Pak, kita bukan ingin menjelekan Islam. Iya. Saya tidak ngomong begini bukan untuk menjelekan Islam ataupun kampus UIN, Universitas Islam Negeri Riau, bukan. Tapi maksud saya, ini udah kampusnya kampus Islam, dua-duanya Muslim, ceweknya juga pakai jilbab. Tapi Pak, itu di sosmednya, itu mereka berdua sambil main game cium-ciuman Pak. Nah, cuman gini, terus loh kok kenapa sakit hati? Nah, sakit hatinya begini. Jadi karena udah kayak nih udah deket banget nih gue ini si cowoknya ceritanya ya. Gue udah deket sama dia nih gitu kan. Dia udah sering main bareng, makan bareng, bahkan ciuman, bahkan ada gosip yang mengatakan tapi saya nggak tahu ini berapa enggak. Mudah-mudahan sih nggak benar ya. Mudah-mudahan ini cuma hoax gitu. Katanya udah tidur bareng juga gitu. Nah, terus pas ketika cowok ini mengutarakan perasaannya, jadi istilahnya nembak ya kalau kata anak zaman sekarang, pas nih cowok nembak, ditolak sama ceweknya. Alasannya apa? Karena saya sudah punya cowok. Cowoknya cuman jauh, LDR Pak, long distance relationship. Jadi cowoknya di kota yang berbeda sama ceweknya. Jadi selama ini mereka kalau yang ceweknya nih ya pacarannya telepon-teleponan doang. Tapi yang di samping dia cowoknya ini yang si pelaku itu jadi teman baik seperti best friend yang kalau di lagunya ini Pak KTM. Iya itu lagunya siapa deh Pak? Maya ya. Duo Maya, Ratu ya, yang teman tapi mesra itu Pak. Iya. Jadi dia teman tapi mesra. Jadi kejadian juga Pak. Akhirnya Pak jadi kejadian maksudnya karena si cowok ini merasa loh. Jadi selama ini kamu menganggap aku apa gitu kan? Bahkan katanya udah sampai bantuin skripsinya. Jadi si cowok ini udah merasa bucin dan merasa ya udah pede kan. Kayak dimanfaatin. Iya, awalnya dia udah merasa ya udah saya tinggal nembak aja nih gitu kan.
kedekatan kami udah seperti ini, pergaulan kita juga udah sedekat ini. Loh, ternyata ditolak, nggak terima. Akhirnya kejadian lah yang di peristiwa berdarah itu. Untung ceweknya nggak mati, Pak. Itu kalau banyak komen yang bilang ini kalau nggak ditahan ininya parangnya leher kebacok, Pak. Gitu. Nah itu Pak ya, pastikan orang kalau dalam keadaan emosi bagaimana sih Pak? Kan pikirannya nggak jernih lagi Pak. Dia akan melakukan tindakan-tindakan yang dia nggak akan pikirkan terlebih dahulu. Misalnya konsekuensinya. Nah maka ya ini lagi Pak, ini PR bagi para orang tua Pak. Ini bayangin kejadian di kampus Islam Pak ya. Nah seharusnya kan kampus Islam mengajarkan tentang perintah agama. Iya, adab. Apa yang boleh, apa yang nggak boleh. Akhlak. Kok bisa kejadian juga di kampus Islam? Nah, maka apakah orang tua serta-merta gitu, wah anak saya kan udah kuliah di kampus Islam, nggak mungkin dong melakukan tindakan-tindakan yang aneh-aneh. Nah ini udah kejadian. Masih mau ngeles juga. Iya. Terus orang tua mau berpangku tangan. Udah cukup hanya sekedar menyekolahkan anak ya di sekolah Islam atau di kampus Islam, nggak cukup. Kita sebagai orang tua itu harus mau menemani tumbuh kembang anak-anak kita Pak. Kita yang mendidik karakter mereka. Ya kita mau mendidik pendidikan agama juga kepada anak kita. Kita kan selalu beralasan Pak, saya kan bukan ustadz, saya kan bukan ulama, pengetahuan tentang agama yang saya miliki itu terbatas. Ya sangat minimalis. Lu nggak perlu jadi ulama dulu gitu untuk mendidik agama kepada anak-anaknya. Ya, cukup lu paham ya perintah agama yang intinya, yang pokok-pokoknya dulu deh. Ya, yang jangan sampai nih anak kita kalau nggak mengetahui hal ini, dia akan melakukan dosa besar misalnya. Iya. Yang biasanya seputar akhlak biasanya sih. Nah itu kan nggak perlu jadi ulama dulu Pak. Tetapi orang tua mau nggak pertanyaannya melakukannya. Kadang kan kita merasa sok sibuk, ya banyak urusan bisnis kita. Akhirnya ya sudah Pak, hal-hal seperti ini terlewati saja. Nah akhirnya menanggung akibatnya anak-anak kita Pak. Ya masa sih hal seperti ini mau dijadiin tradisi Pak? Ya sudah lah, misalnya kita dengar ada kabar berita tentang kejadian ini sama anak orang lain. Yang penting jangan sampai sama anak kita sendiri. Harusnya ini jadi alarm sih, Pak. Jadi alarm. Nah, kan bayangkan Pak ya, saya melihat beritanya saja itu kayak apa ya? Rada jijik ya kalau menurut saya. Menjijikkan gitu. Iya, menjijikkan. Ini kok seorang pria ya berani menyakiti perempuan dengan cara membabi buta seperti itu. Lo nggak malu apa? Cari lawan tuh yang laki lagi. Mana dia juga pakai senjata gitu kan? Iya, masa lo menyakiti perempuan dengan cara-cara seperti itu? Dia itu kan orang yang lo kenal lagi, bukan musuh lo gitu. Nah, tapi kok tega-teganya melakukan tindakan yang seperti itu? Lo banci banget. Jadi kan jatuhnya kayak begitu, Pak. Memalukan, Pak. Menjijikan dan memalukan. Nah, itu kan jangan sampai terjadi sama anak kita, Pak. Misalnya anak kita cowok nih, ya dia dengan membabi buta menyakiti orang anak perempuan. Saya tuh sebagai orang tuanya, waduh Pak, udah nggak ada kata-kata lagi yang bisa saya ucapkan Pak. Benar-benar memalukan, mencoreng muka ya. Iya. Nah akhirnya kan kita lagi yang ketempuhan Pak. Pasti kita akan berurusan dengan hukum, ya. Belum lagi dengan keluarganya. Iya, keluarga wanitanya. Keluarga wanitanya yang kita harus jelaskan duduk permasalahannya. Mengapa anak kita melakukan tindakan yang sangat luar biasa itu. Ya jadi itu Pak. Ya kembali lagi di sini, makanya para orang tua itu penting Pak. Untuk kita tuh belajar menjadi orang tua. Jadi untuk menjadi orang tua itu bukan hanya sekedar mencari nafkah Pak. Terus udah selesai tugas kita. Malah yang paling penting Pak, kita harus mendidik anak-anak kita. Jadi percuma aja gitu, misalnya rumah kita gedongan, rumah kita di Pondok Indah, tapi anak kita nggak pernah pulang misalnya. Ya anak kita nggak deket sama kita sebagai orang tua. Malah anak kita melihat diri kita jijik gitu. Itu kacau loh Pak. Nah, kan kasihan gitu ya.
rumah kita udah bagus nih, kita udah kerja keras untuk bisa mendapatkan rumah yang mewah misalnya. Tapi kehidupan dalam rumah mewah itu udah kayak orang asing, Pak. Iya. Ya, kita satu dengan yang lain tuh kayak nggak ada hubungan koneksi sama sekali. Rumah rasa kos-kosan. Nah itu kan sangat disayangkan, Pak. Jadi jeripaya kita selama ini untuk mencari nafkah habis-habisan, kita dan keluarga kita nggak merasakan, Pak, hasilnya. Ya. Nah jadi hanya sekedar bangunan doang, Pak, yang dapat kita rasakan. Ya, kan tujuan kita biasanya kerja itu apa sih, Pak? Kan untuk keluarga, untuk kesejahteraan keluarga kita. Untuk anak. Nah, tetapi kok mereka nggak merasakan? Malah saya melihat gitu, banyak keluarga yang kehidupan ekonominya tuh pas-pasan misalnya, Pak. Bahkan rumahnya tuh bedeng. Tapi kok antara orang tua dengan anak hubungannya tuh harmonis. Mereka saling mengasihi satu dengan yang lain. Ya saling menghargai. Nah itu yang membuat saya yakin, Pak. Membuat iri banyak orang, Pak. Bahkan yang rumahnya di Pondok Indah. Kok bisa gitu? Lu rumah bedeng, tapi kok kehidupan keluarga lu bahagia? Nah, jangan beralasan lagi bahwa uang itu jangan dianggap uang itu bukan segala-galanya. Ya, lu orang munafik misalnya. Ya nggak bisa gitu juga. Lu punya uang banyak, tapi kehidupan keluarga lu berantakan. Buat apa? Uang itu jangan dijadikan barometer, Pak, kebahagiaan kita. Uang perlu kita cari, tapi bukan dengan cara membabi buta. Ya sudah, ketika kita bisa membagi waktu kita, Pak, antara urusan keluarga dengan urusan mencari uang, itu lebih baik, Pak, dibandingkan porsi waktu yang kita alokasikan hanya untuk sekedar mencari uang. Akhirnya anak-anak kita itu nggak merasakan, Pak, kehadiran kita sebagai orang tuanya. Nanti orang tuanya berdalih, "Aku cari uang untuk kamu, nak." Ya. Terus anaknya jadi korban narkoba. Nah, mau apa lagi coba? Alasan apa yang kita mau buat? Nah, jadi itu sih, Pak. Jadi menurut saya ini PR penting bagi setiap orang tua, Pak. Nah, kalau saya ngeliatnya gini kan, kalau misalnya remaja yang lagi bucin tadi tuh, yang ya karena kebucinannya dia gitu ya, sampai akhirnya dia begitu ditolak sakit hati, ya kan? Ya beda mungkin kalau cuma teman biasa nggak sakit hati kali ya, tapi karena udah kadung bucin, ya budak cinta ya. Ya pastilah, Pak. Orang kalau ditolak sakit hati lah. Ya tapi kan beda Pak, level sakit hatinya kalau seandainya saya baru kenal, ih cantik, hai mau nggak jadi pacar saya, nah terus kan dia nggak sampai saya bunuh gitu kan. Ya, kalau dia kan udah melakukan tindakan-tindakan yang di luar ini, Pak, semestinya. Ya, kan makanya aku juga udah cerita. Ya makanya maksud saya saking bucinnya gitu, Pak. Nah maksud saya orang tua nggak bisa nih kalau menurut saya, dia baru mendidik anaknya tentang masalah cinta-cintaan ataupun hubungan dengan lawan jenis itu baru ketika remaja. Menurut saya sih kayaknya harus dari kecil, Pak, ya? Bagaimana? Harus dari kecil, Pak. Jadi dari kecil anak kita itu harus dijelaskan. Misalnya dia seorang anak laki-laki, ajarkan bagaimana memperlakukan perempuan. Ya, terus misalnya kita punya anak perempuan, kita jelaskan bagaimana cara memperlakukan anak laki-laki. Kasih tahu kepada mereka batasan-batasannya. Jangan sampai kamu melewati batas. Karena apapun yang melewati batas pasti jatuhnya berlebihan, dan itu akan merugikan diri kamu. Nah, hal itu kita lakukan, Pak. Ya, tapi kita sesuaikan dengan usia anak kita. Jangan kita ngomong sesuatu yang anak kita aja nggak nanggap gitu, Pak. Maksud kita apa? Akhirnya pesan yang kita ingin sampaikan yang nggak akan nyampe, Pak, ke anak kita. Nah, tapi kan di sini orang tua bisa melakukan hal itu semua kalau punya ilmunya, Pak. Kalau mau belajar. Jadi kalau kita sudah tahu ilmunya, kan tinggal kita praktekkan. Nah, di sini akhirnya hubungan kita dengan anak itu bukan kayak hubungan atasan dan bawahan, Pak. Tapi ya layaknya gitu, hubungan sebuah keluarga yang harmonis. Nah, jadi ya memang, Pak, setiap orang tua itu harus berupaya, Pak, untuk menjadi orang tua. Karena menjadi orang tua itu nggak ada sekolahnya, Pak. Ya, jadi orang tua itu harus mau berjuang untuk memperkaya ilmu dan wawasannya. Agar apa? Agar ketika dia menjadi orang tua, dia nggak jadi orang tua yang selengean gitu, Pak. Yang ujung-ujungnya ya kita akan menciptakan lagi, Pak, model-model anak-anak laki-laki yang seperti itu, Pak. Kalau di Indonesia
mungkin relatif lebih mudah atau bukan lebih mudah gini ya. Kan di Indonesia ini mayoritas beragama gitu kan. Terus ada juga sekolah-sekolah agama juga, walaupun tadi ya kampus agama tapi bisa kejadian juga, tapi setidaknya masih ada rambu-rambu yang di ini ya, yang bisa dilihat oleh anak-anak kita gitu. Nah, emang kalau di luar negeri udah parah, Pak. Bahkan saya pernah nonton film gitu di ya Hollywood lah, film Hollywood. Itu kalau udah remaja anak malah dikasih kondom. Gitu. Jadi karena mungkin mereka karena sekuler gitu nggak percaya agama dan mereka juga berpikirnya kan tidak religius misalnya gitu kan. Ya udah pencegahannya ya biar nggak hamil, kasih kondom. Nah, itu juga cara pendidikan mereka, cara mendidiknya begitu. Kalau kita kan nggak seperti itu gitu. Kalau di Indonesia lebih sulit lagi, Pak, dibandingkan di Barat. Oh, lebih sulit lagi? Iya, karena di Indonesia itu kok, mohon maaf ya, ini disclaimer juga. Kita tuh kesannya kayak munafik, Pak. Kita ngaku nih umat beragama. Tapi seringkali kita melanggar aturan agama. Tapi sembunyi-sembunyi. Ya buktinya kan yang kejadian di UIN itu wanita yang memakai hijab kan. Iya, pakai jilbab dia. Nah, coba pandangan masyarakat kalau melihat wanita yang pakai hijab. Wanita yang mulia atau yang mulia, yang menjaga aurat gitu kan, menjaga martabat misalnya gitu kan. Iya. Nggak mau sembarangan dipegang cowok, dilihat aja nggak boleh, masa dipegang-pegang, masa dicium-cium gitu kan. Tapi kan kadang itu jadi cover aja, Pak. Nah, ya, di belakangnya, di luar pandangan masyarakat ya belum tentu juga. Jadi sulit malah lebih dideteksinya, Pak. Nah, makanya orang tua itu jangan hanya puas menyekolahkan anak atau mengkuliahkan anak yang genrenya sekolah atau kampus agama, Pak. Karena mereka akan lebih mudah, Pak, untuk menyembunyikan, Pak, identitas kebejatan mereka. Iya, lebih serem juga ya berarti. Lebih serem, Pak. Ya makanya kalau saya, ya sudah, orang tua harus mau, Pak, turun tangan langsung untuk memberikan pendidikan karakter maupun pendidikan agama kepada anak-anaknya. Kan dengan kita memiliki anak, otomatis, Pak, kita jadi orang tua tuh dipaksa belajar, Pak, oleh Tuhan. Ya, misalnya tadinya ilmu agama kita cetek, gitu. Kita banyak nggak taunya. Akibat kita punya anak, kita mulai belajar nih. Bagaimana sih menjadi orang tua yang diperintahkan oleh agama. Ya. Jadi bukan kita nyuruh anak untuk ikut pesantren doang, tapi kitanya sendiri malahan lebih bejat gitu, Pak. Dibandingkan anak kita. Nah ini kan parah banget kalau menurut saya. Nah jadi itu sih, Pak. Ini PR bagi setiap orang tua. Ada lagi, Pak? Waktunya, Pak. Oke, Sobat Beyond Education, semoga dari apa yang kita perbincangkan dari awal hingga akhir, teman-teman khususnya nih para orang tua, kita mulai belajar menjadi orang tua yang sesungguhnya, yaitu orang tua yang mau memberikan pendidikan karakter maupun pendidikan agama kepada anaknya. Karena itu memang tugas kita. Kita nggak bisa menyerahkan lagi tugas kita kepada orang lain. Dan berharap orang lain yang menyelesaikan tanggung jawab kita. Ya, nggak akan ada yang mau orang lain kita serahkan tanggung jawab kita sebagai orang tua. Mungkin itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.